Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, dengan harapan saudara boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan di dalam kasih yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan pagi hari yang penuh sukacita ini di tanggal 22 September ya. Kami percaya setiap kita sudah siap sedia untuk menerima pengajaran kebenaran firman Tuhan yang kali ini akan mengangkat judul Pergunakanlah Hikmat Kristus. Nas firman Tuhan terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Engkau Tuhan, menuntun kami, mengajar kami di kesempatan kali ini. Supaya kami boleh bertumbuh dengan benar ke arah kepenuhan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dalam setiap kita mengambil keputusan, di dalam setiap kita merencanakan sesuatu, baik itu pekerjaan, menghadapi persoalan dalam rumah tangga atau apapun, tentu kita membutuhkan yang namanya hikmat ya. Hikmat itu adalah secara sederhananya bagi saya adalah jalan keluar yang Tuhan berikan di saat kita memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Nah, saya banyak kali mengalami hal seperti ini ya. Kadangkala kita ini hanya kurang duduk diam dan merenung. Itu sebabnya kenapa saat teduh itu kita mesti banyak duduk diam, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Karena sebenarnya di dalam proses kita merenungkan firman, di dalam proses kita berdoa, kita juga akan ada namanya proses berpikir ya. Dan saat kita berpikir itulah banyak kali Tuhan akan membukakan hikmat bagi saudara. Contohnya kalau saudara sedang mumet tentang usaha, tentang satu pekerjaan, saudara cobalah untuk duduk diam berdoa, dan kemudian saudara mulai berpikir, renungkanlah pekerjaanmu dan berserulah kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, berikan aku hikmat. Nah, biasanya dalam proses perenungan itu saudara akan mendapatkan semacam insight kata orang zaman sekarang, atau ide cemerlang yang tiba-tiba muncul dalam pikiran saudara. Mungkin kau kelewatan dalam hal ini. Seolah-olah Tuhan berbicara seperti itu. Atau seolah-olah dalam pemikiran saudara seperti muncul pemikiran-pemikiran baru yang seolah-olah itu bukan dari engkau. Tapi ya dari engkau juga ketika kau memikirkannya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai hikmat ya. Salomo ketika ia memutuskan persoalan tentang ada dua orang ibu yang menuntut keadilan tentang seorang bayi. Salomo di dalam hikmat Tuhan bisa menyelesaikan persoalan itu. Karena ia memang diberikan atau dikaruniakan Tuhan hikmat yang luar biasa. Nah, saudaraku tidak usah memikirkan yang luar biasa. Saya percaya semua hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara akan membawa saudara kepada jalan keluar, pertolongan. Kalau itu misalnya ada persoalan pelik dan itu adalah kesalahanmu yang kau perbuat sehingga menimbulkan masalah bagi kehidupanmu atau keluargamu, maka rendahkanlah dirimu. Minta ampun di hadapan Tuhan dan Tuhan mintalah pertolongan Tuhan, mintalah pembelaan Tuhan. Tapi engkau harus dengan kerendahan hati juga memohon belas kasihan Tuhan. Saya percaya
pasti Tuhan akan memberikan saudara hikmat yang dari Tuhan itu pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut. Itu hikmat semua itu adalah hikmat dari atas. Saudaraku ya. Berbeda dengan hikmat-hikmat yang dari dunia ini. Biasanya hikmat dari dunia ini penuh dengan kecurangan, manipulasi, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kelicikan. Ya, saudara ya. Tetapi hikmat yang dari atas, pendamai, peramah, penurut dan sebagainya. Bapak Ibu, apakah saudara peka dengan suara Tuhan? Apakah saudara peka dengan hikmat Tuhan? Ketika engkau hari-hari ini di dalam engkau memutuskan segala sesuatu, engkau memohon pertolongan Tuhan. Dan engkau menjadikan itu seperti gaya hidupmu. Gaya engkau berpikir, gaya engkau menyelesaikan masalah. Hari ini ada kadangkala ya, kami adalah seorang wirausahawan juga. Ada kadangkala saya itu khawatir. Kok kayaknya orderan sepi ya? Tetapi tahun-tahun kami mengiring Tuhan, kami pernah mengalami jauh lebih ekstrim daripada ini. Tetapi tidak pernah tuh Tuhan terlambat menolong kami. Tidak pernah terlambat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, sekiranya saya berpikir terlambat, saya biasanya akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan biasanya saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, ada hikmat Tuhan muncul. Tapi kalau tidak ada hikmat Tuhan, biasanya akan ada pertolongan Tuhan yang muncul. Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudaraku. Mari belajarlah mengalami kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Belajarlah untuk kita tidak dipimpin dengan hikmat-hikmat dari dunia ini. Hikmat dari dunia ini hanya menimbulkan pertengkaran, perselisihan, keributan, cekcok. Tapi hikmat dari atas, dari surga, dari Tuhan, murni, pendamai, peramah. Maka saudara jangan suka jadi provokator. Jangan suka memecah belah orang. Jangan suka bikin ribut. Jangan suka karena dimotivasi iri hati, dengki, akhirnya bertengkar. Dengan anggota keluarga bertengkar, ribut soal warisan, ribut soal ini itu. Itu bukan hikmat dari surga, itu bukan hikmat dari Tuhan. Itu hikmat dari dunia ini. Mari hikmat Tuhan bekerja melalui kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan. Supaya saudara semakin tanggap, peka, mudah mendengarkan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Mari Bapak Ibu, pergunakanlah hikmat Tuhan di dalam kau menyelesaikan segala sesuatu. Di dalam dunia kerja, di dalam dunia usaha, di dalam setiap menyelesaikan persoalan, pergunakanlah hikmat Tuhan. Berdoalah, mohon hikmat-Nya dengan kerendahan hati. Mohon belas kasihan-Nya. Maka pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami membutuhkan hikmat-Mu. Kami membutuhkan ide-ide yang berasal daripada Engkau ya Allah Roh Kudus. Untuk menolong dan menuntun kami. Menyelesaikan setiap masalah, pergumulan kami. Bahkan boleh menuntun kami untuk menjadikan kami berhasil di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kau baik, Kau luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.